Live lagi. Sesuai janji soalnya. Nanti gitu Jimmy datang kita live. Nah itu dia. Selamat bergabung sambil menunggu teman-teman yang lain. Sesuai janji saya tadi, ada Jimmy dari Surya Nusantara datang, sudah hadir di sini. Nah, ada ini guru besar Acan. Ada Diaro. Nah, ini ahli IT kita ini. IT kita. Iya. Selamat bergabung Rahayu. Cak Wicak Rahayu. Enggak mau. Lihat doang. Lihat. Oh iya. Jadi malam ini bersyukur alhamdulillah saya dapat anugerah lagi ya. Ini dari Jimmy tadi berupa beat tasbih dari seseorang yang kami yakini beliau adalah waliullah karena beliau sangat terkenal, tapi tidak saya sebutkan namanya ya. Biar seru. Jim, terima kasih Jim. Terima kasih ya. Jadi kita bincang malam ini ya Jim. Siap. Kita berbincang-bincang sejenak. Kemarin sudah kolaborasi antara Surya Nusantara, Usagi dan Kisau. Sekarang kita akan gitu ya. Ya, boleh Ki. Ya, ini nggak apa-apa, yang penting kelihatan Jimmy-nya aja dulu. Oke. Jimmy sama Kok tegang saya ya? Kelihatan ya. Ya. Nggak apa-apa. Santai. Halo. Apa nih Ki yang mau dibahas Ki? Kita ngobrol-ngobrol aja biar nanti ini pemirsa ini. Ini produk yang dipakai Jimmy ini cincin ya, cincin Mahabaya Terima. Ini keren banget sekarang ya. Itu. Bos, yang bikin bosnya Kisau. Limited, very limited edition. Yeah. Jadi kalau ingin tahu produk-produk yang yang kami kolaborasi ya, saya dan Jim. Jim dipakai nggak kalungnya Jim? Pakai. Itu kasih lihat Jim. Waduh. Itu dia. Itu. Ini saya ada serangkai. Ini 1001 malam nih waktu itu ya Ki ya. Iya. Requestan saya dari Aki Saung. Nah itu ya. Ini itu holiso. Terus. Waduh, kok silo sekali. Oh, gini, biar kayak produk kecantikan. Oh gitu. Kelihatan ya? Kelihatan Ki. Ya. Di sini ada barmaki. Itu sim barmaki ya. Ya, kelihatan ya? Kelihatan Ki. Itu apa yang apa Ki namanya jal-jalut kubro ya? Oh, Jal-jalut apa sih? Ya, jal-jalut aja. Jal-jalut. Dan yang di itu Mahabaya Terimanya keren ya. Oh, ada satu lagi. Budun. Iya benar, cincin buduhun ya. Oh iya, kok pas banget ya Ki? Pas ya. Saya lagi satu set nih bagi Kisau semua. Iya. Tapi sedikit saya boleh sharing ya Ki? Ya. Mungkin semua yang ada di sini masih bersyukur ya. Sekarang beli barang Kisaung itu tinggal WA atau telepon atau Facebook ya. Saya tunggu itu kurang lebih ya 11 tahun baru bisa ya dapat. Minta ini nih guys. 11 tahun. Waktu itu jadi pertama kali kenal Kisaung 2003. Saya dapat ini berarti kurang lebih lah 2015-an kalau nggak salah. Setiap saya minta dulu sama Kisaung, Jimmy nggak usah. Tapi sambil mengkerut mukanya Kisaung, kan kita takut ya. Oke Ki, 1 tahun kemudian gue minta lagi, belum 11 tahun itu. Sampai suatu ketika Kisaung sendiri tuh yang ngomong, waktu itu saya ingat, nih gerhana nih Jim, bagus banget untuk bikin apa ya waktu itu ya, aku bilangnya
sebuah produk, apalagi kalau dari emas kata dia. Iya, Wah. iya. Kalau gitu saya boleh bikin gitu, Ki? Boleh Jimmy katanya. Oh. Gue nggak tidur bang sampai jam 4. Asli Cet. Gue mikirin mau bentuk apa ya. Akhirnya ya punya lah. Saya bersyukur sekali. Waktu itu akhirnya rekomendasiin apa? Udah. MA5. Oh. Ya itu yang pertama dibikin MA5 ya sih. Nah, Buat Jimmy cocoknya MA5 aja katanya. Oh jadi kenapa jadi kayak begini? Nanti saya mungkin ceritain berlanjut ya. episode 2. Episode 2. Ya pokoknya berkesan lah ini. Bukan dari sisi emasnya atau apanya lah, di luar itu. Makanya kenapa saya pakai terus. Padahal tukang jual amulet ya, Ki? Jadi para pemirsa, itu alhamdulillah saya kolaborasi dengan Jimmy. Jimmy jadi inspirasi buat saya untuk membuat amulet-amulet dari emas. Kenapa demikian? Karena banyak benar yang cinta sama saya. Jadi semua produk saya ada KW-nya. Ditiru maksudnya ya. Ditiru dengan nama yang sama, dan dengan adanya Jimmy mewujudkan itu jadi emas, akhirnya saya konsentrasi di emas, dan semenjak itu tidak ada yang sanggup mengikutinya lagi. Iya. Puji Tuhan. Ya Jim ya, nggak ada yang sanggup ya ngikutin ya. Nah, makanya Sebenarnya sih sanggup, Ki. sanggup ya, terus gimana? Cuman kan takutnya kagak makan ya. Gak apa-apa, Ki, di situ aja. Gak apa-apa ya. Jadi Gitu ya. kenapa saya terinspirasi emas itu, balik lagi sih, Ki. Awalnya gara-gara penantian 13 tahun nih, Ki. Iya, Ini iya, jujur ya, Ki ya. iya. Saat itu menghabiskan setengah uang saya, Ki. Oh gitu ya? Saat itu ya. Saat itu. Jadi kalau dipikir-pikir, karena saya buat itu jadi sekarang bisa bikin cincin ini, cincin itu, cincin ini, bisa dibilang itu berkah Berkah dari apa yang kita yang buat dulu saya ya. bikin dari Aki itu. Iya, iya. Tapi kan kadang-kadang ada orang terkesan gini kan, misalkan beli amulet ya, Ki ya, mungkin Aki paling banyak lah ya mengalami apa namanya pertanyaan ini gitu. Iya. Kok saya pegang ini kok biasa aja ya, Ki gitu. Iya. Mungkin ada ya, Ki ya. Ah. Kalau jujur boleh ngomong, saya juga merasakan hal yang sama. Cuman saya nggak mau terlalu picik mikir kayak gitu. Iya, iya. Kalau dipikir-pikir segala sesuatu kan prosesnya, Ki ya. Aki kan saksi hidup saya, proses saya juga, Ki. Iya. Pak beli satu, terus nanti memang saat itu apa yang terjadi di hidup saya kerja, Iya. ya kan, Ki ya. Iya. Berusaha untuk cari uang, tapi kan memang jadi kapasitasnya makin besar gitu. Iya, iya. Nah, saya bersyukur lah, Ki. Saya yakin itu karomahnya dari mungkin izin Iya. berkah dari Aki juga, dari Iya. mungkin malaikat-malaikat itu dan Allah itu sendiri lagi. Iya. Iya, betul. Jadi itulah gunanya kita berkolaborasi ya, dalam prinsip seperti organisasi ya, bersama-sama mencapai satu tujuan. Nah, tapi saya ingat ya dulu di Aceh itu kalau syarat untuk sukses memang kita harus pakai emas, gitu ya. Syarat sukses itu pakai emas, itu emas mentah. Itu maksudnya dari faktor budaya gitu. Faktor budaya ada, itu dari faktor budaya. Pertama, kalau di Aceh itu ada punya anak yang kelihatannya lemes, loyo, nggak apa namanya, nggak kurang semangat gitu ya. Itu pasti nanti sama orang tuanya dikasih syarat emas itu, emas Aceh yang apa namanya, yang mentah itu ya. Bahkan surprise-nya, satu saat Acal Nersi Putapet waktu itu sudah jadi biku belum ya? Belum ya? Itu datang ke Jimmy dan minta dicarikan emas Aceh karena mereka akan membuat suatu produk amulet. Kenapa? Pusaka. Oh, pusaka ya. Jadi itu gimana ceritanya Jim waktu itu? Coba tolong Jimmy ceritakan. Ya. Sorry ya, nongol terus. Fans klub Aki. Asik. Iya. Jadi waktu itu Resi Putawet inilah bukan datang sih, Ki. Pertama kali mungkin dia Iya. message saya, Ki. Oh, message ya. Jimmy bisa tolong
cariin saya emas gak katanya. Oh bisa emas dong, gampang mas. Yang beratnya itu berapa gram? Saya bilang. Iya, Saya iya. masih bercanda gitu. No katanya. Sedikit aja. Yang penting ada gitu katanya. Bersyarat, Ya. Kok emang emas Thailand kurang dalam hati saya kan gitu. Iya. Oh bukan, dia bilang. Kalau lu suruh gue nyari emas Thailand mah gue gak minta tolong lu katanya. Iya. Apa dong? Ah. Gue mau emas dari ini. Jadi dia pakai bahasa kayak apa Sanskrit gitu gitu. Ya, Sanskrit. Mau mampus nih. Ah. Gimana? Akhirnya saya bilang bisa gak lu translatein ke huruf biasa gitu. Iya. Terus ditulislah itu apa Aceh gitu. Oh, Aceh. Jadi kan karena translatean dari bahasa yang ini ke bahasa kita kan gitu. Iya. Aceh. Terus saya ini maksudnya Aceh yang di Indonesia. Iya. Makanya gue minta tolong lu katanya. Oh akhirnya saya pikir kenapa Chan Iya. harus pakai apa namanya emas dari Aceh ini. Iya. Nah ini nih surprisely-nya. Jadi dulu kata dia Kunpen itu Iya. membuat pusaka dia atau pedang perang dia itu dari salah satu bahannya itu adalah emas dari Aceh. Terus saya nanya, kalau boleh tahu lu tahu gak historinya kenapa dia pakai Iya. itu? Ah. Dia bilang kalau secara sejarah nggak tertulis, tapi dia denger ini dari gurunya Ki. Oh, dari gurunya. Iya. Jadi Mas Aceh itu punya kekuatan yang akan bikin jadi seorang itu jadi pemenang gitu. Oh, buat kompetitor. Yes. Jadi Kunpen itu makanya taruh itu di pedangnya. Di pedangnya. Maksudnya kalau ketika dia berperang itu Iya. nggak akan pernah kalah. Dan betul Iya. nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Itu kan ya mungkin orang-orang yang nonton di sini tahu lah ya. Iya. Thailand Amulet itu pasti itu legend banget yang namanya amulet Kunpen. Kunpen. Nah ini kita cerita Kunpen aslinya yang Iya. jadi sosok Kunpennya itu. Iya. Jadi pedangnya itu legend sekali. Nah jadi Acan itu saat itu bikin itu tuh Ki, Iya. bentuknya, bahannya semua 100% sama kayak yang apa Kunpen kumpulkan juga Ki. Oh. Gitu Ki kurang lebih. Pokoknya awalnya dari naskah itu ya, yang tulisan Sanskrit itu ya. Ya, Naskah kuno itu berarti. ya. Tadinya dia fotoin ke saya Ki. Oh, gitu ya. Saya bilang tolong jangan pakai bahasa alien. Iya. Geriting Jan. Geriting ya. Tulisan Thailand berarti. Enggak Sanskrit. Wow. Tulisan di terhafil. Iya. Nah lucunya ada satu lagi ya Ki ya. Kenapa tuh? Nggak apa-apa Ki. Nggak apa-apa ya, biar suaranya jelas. Oke. Waktu itu kenapa kok mungkin agak yang di sini semua yang nonton bingung kali ya. Kenapa kok mereka punya Sanskrit juga? Iya. Nah. Lucunya waktu itu saya sama Resi Putet itu ke Bogor ya. Makan di gudeg ibu siapa gitu. Pokoknya terkenal Ya. sekali saat itu. Ki. Jadi di papannya itu ada huruf selamat datang dalam bahasa Indonesia, Iya. dalam bahasa Sanskrit atasnya, dan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris nggak ada Ki. Indonesia sama Sanskrit tuh. Nah. Akhirnya saya datang, terus si Acan bilang, gue bisa baca nih tulisan katanya. Hah? Nggak percaya. Apa emang artinya saya bilang? Iya. Kan itu bahasa Indonesia dia Iya. nggak ngerti. Ah. Itu welcome artinya. Saya langsung, kok lu bisa baca? Ya dia bilang kalau memang apa namanya ilmu Thailand tertentu yang tua, Iya. itu bahasanya ya ini Jim, ini bahasa gua. Oh enak aja lu, gua bilang. Ini bahasa gua, maksudnya Jawa kan kayak Sanskrit kan. Iya. No, this my language, dia bilang. My Ah. old language, dia bilang. Old English. Oh. Itu mungkin kali ya Ki ya. Ini Iya, sih iya. cocok logi saya. Iya. Mungkin apa? Disitulah kenapa huruf Thailand sama Sanskrit kan mirip. Mirip. Ah. Ya itu mungkin sekilas deh info yang mungkin bisa didapat sama yang apa yang fans Aki. Iya. Oke. Jadi kita menjelaskan tentang kelebihan emas. Di sini kita tidak bahas halal haram dulu tentang penggunaan emas. Karena saya punya satu kiat. Jadi kalau buat yang takut kan katanya dalilnya haram. Tapi kemudian ada penjelasan berikutnya lagi tidak. Jadi ulama berpecah di situ. Terus ada lagi dalilnya kan kalau kena kulit nanti dia bisa jadi racun.
Kalau yang pakai perempuan karena ada siklus haid aman, dia racunnya dikeluarkan melalui siklus haidnya. Kalau laki-laki siklus apa? Nggak ada siklus haid ya kan? Iya. Iya gitu. Ada siklus gara-gara ini nanti gara-gara melihat Siskae. Siskae. Bikin gimana Aru nih. Ya, ini bercanda maaf ya. Jadi saya punya kiat. Kita kan ada ini apa namanya casing, kalau di Thailand amulet rata-rata ada casingnya. Jadi kalau dikasih di dalam satu casing itu aman, itu contoh casing. Ya. Nah, seperti begini. Ini namanya casing. Jadi kalau amulet emasnya kita masukkan ke dalam casing, maka kemudian dia tidak akan jadi yang menurut berita secara apa namanya, secara penelitian bisa menimbulkan efek menjadi racun di dalam darah. Nah, cuma saya ingin menyampaikan saja kalau emas itu di antara sekian bahan-bahan yang bisa membuat anak kecil yang tadi loyo tidak bersemangat, kemudian dia jadi aktif. Dan kalau dia sudah aktif kan tentu orang tuanya senang. Kedua, bagi orang penakut. Jadi kalau orang-orang yang gampang takut itu pakai apa namanya, pegangan emas itu akan membuat dia jadi kontrol. Nah, ini berguna nih kalau yang suka penelusuran ke tempat-tempat angker ya, supaya kita jangan terlalu takut, bisa ngontrol hawa takut kita, rasa takut kita. Maka bawalah emas itu, kantongi ya, nanti kita nggak akan begitu takut. Nah, tadi kan dikatakan emas yang dipakai Kunpan itu dia selalu menang. Jadi ada fungsinya. Kalau menurut logika saya, emas itu akan membuat orang jadi percaya diri dan berpikiran positif. Maka orang-orang yang seperti itu tidak gentar dengan hanya, misalnya kalau dalam peperangan itu kan saling takut menakuti secara psikis, itu ada dari penampilannya ya dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian kegunaan emas berikutnya apa? Kemarin di IG Live Sang Rasa ini ada Pak Agung sempat cerita, ada cahaya emas, ada cahaya berlian. Nah, artinya emas ada cahaya. Artinya apa? Ternyata emas juga berfungsi untuk mempengaruhi cakra kita sehingga menimbulkan daya tarik di aura kita. Begitu. Ya. Itu sebabnya mengapa kemudian anak-anak gadis kalau dikasih emas yang tadinya biasa jadi terlihat cantik. Bukan karena emasnya yang cantik ya, auranya dia jadi bagus. Nah ini sih kalau kelebihan-kelebihan emas itu masih banyak lagi ya yang lain. Itu sebabnya juga emas jadi favorit untuk susuk. Untuk secara energi dia berkhasiat. Jadi tanpa perlu bicara kodam dulu. Karena menurut penelitian saya, emas susuk itu awal mulanya adalah memang hanya berupa energi mempengaruhi cakra dan akhirnya membuat produk auranya jadi bagus. Karena aura itu berasal dari aura itu adalah produk cakra ya, kalau itu semestinya. Nah inilah ada gambaran sedikit ya. Jadi ini apa yang sudah kita bicarakan ini nanti saya rekam, saya masukkan di YouTube. Jadi bisa dilihat di IG, bisa dilihat di YouTube untuk siaran ulangannya. Begitu. Ini ada yang bertanya di sini ya. Kalau emas kecil kita bawa-bawa saja dalam kantong buat ngambil manfaatnya apa bisa? Oh, bisa banget. Kan sekalian aja sekarang saya sampaikan ilmunya. Bacain surat Yusuf ayat 4. Berapa kali? 4444. Itu tuh ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa wirid aman, itu cuma
sebentar aja tuh sekolah supli abi abati ini ratu ada syamsal qamar itu sajidin. Ulang lagi sekolah supli abi sekolah supli abi abati ratu syamsal qamar itu sajidin. Cepat itu 4.000 itu, nggak lama, paling setengah jam. Jadi maksudnya emasnya kita aktifasi gitu ya. Karena kalau emas itu sebenarnya bawa emas begitu aja udah bisa, betul bisa ya. Karena dengan kesadaran kita, emas ini kan ciptaan Allah, pasti ada manfaat gitu ya. Cuma kalau dalam menurut ilmu prana yang dulu saya terima dari Master Choco Sui, jika kita mengambil bahan dari alam, entah itu batu, entah itu emas, entah itu timah atau kayu, itu harus kita cleansing dulu. Kenapa? Karena takutnya dia masih menyimpan memori-memori yang jelek. Apa misalnya? Di tempat itu pernah terjadi peperangan di masa lalu, atau pernah terjadi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang gak bagus. Nah itu kan kerekam. Nah itu harus kita cleansing dulu. Menurut ilmu prana, pertama setelah kita cleansing, baru kita energizing. Energizing itulah dengan kita bacakan doa. Kalau kita tidak hafal doa surat Yusuf ayat 4 tadi, kita bisa gunakan doa afirmasi dari diri kita sendiri. Doa afirmasi itu apa? Kita menghubungkan diri kepada Yang Maha Kuasa sesuai kepercayaan kita masing-masing, lalu kita berkata dan mohon supaya benda ini diberkati. Itu aja, simpel aja. Mohon supaya benda ini diberkati dan membawa manfaat, menjadi keberkatan bagi diri aku. Dah, baru setelah itu stabilize. Stabilize itu perawatan, itu dirabun pakai asap kemenyan atau pakai wangi-wangian. Nah, itu stabilizing. Jadi prinsipnya cuma 3 itu. Cleansing, energizing, stabilizing. Ah, ini tadi ya. Apapun itu bahannya, walaupun bukan emas. Tapi yang kita yakini, selamat malam Iwan Simanjorang. Ah, ini sohib lama ini ya. Apa kabar Putri Duyung? Ada yang bertanya lagi, saya periksa di sini. Kayaknya nggak ada yang bertanya ya, masih apa namanya? Masih asik di ya yang tadi disampaikan oleh saudara Jimmy dari Surya Nusantara. Nah nanti nih kalau mulai serah ulangannya ada ya di YouTube ya. Ini ada salam nih dari Ardiansah nih buat Jimmy. Dia di sini bilang nih, Jimmy Bang Bukok. Bang Bukok katanya. Terus dan lain-lainnya ya. Itu Ardiansyah itu ini Ki, abang guru mistik shop. Oh iya. Siap. Penjual paling mesum di jagat Instagram. Selamat bergabung Mas Luki. Ini di sini ya. Tadi kita ada bahas sedikit dengan Jimmy, guru besar Acan sama Dearu ya. Salam buat teman-teman Ki ya, Wan udah disampaikan nih salam ya dari Iwan Medan. Ya. Horas. Horas katanya. Iwan ini orang Aceh. Bapaknya Aceh, mak Chinese. Oh. Tapi tidak ada Acehnya yang kulihat di wajahnya. Di wajah nggak ada, di sifat ada. Iya. Jadi nanti kalau Mas Aceh bisa nanya sama Iwan nih. Waktu itu kita dapat emas itu dari mana ya? Ada dari Medan. Oh. Ini salam dari Mas Luki. Lukito. Ya, ayo Mas Luki. Ya, jadi gitu para pemirsa. Jika nanti saya anggap ada tamu-tamu penting untuk saya ajak IG live, saya akan live gitu ya. Tadi malam ini tumben 2 kali kita live ya. Bahasan yang sangat-sangat menarik karena tadi bahasannya ada yang saya belum tahu yang disampaikan oleh Pak Agung tadi ya.
Selamat bergabung semua. Oh, ini ada nih salam. Ini ada salam dari Aceh. Ada yang dari Aceh. Siap. Ya. Salam dari Aceh. Terima kasih. Nama Wan. Karena pembahasan sudah selesai, nanti insya Allah besok malam lagi kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain. Nampak-nampaknya para pemirsa senang ya kalau ada kisah-kisah mistisnya. Tadi sudah bicarakan portal gaib di Pasatran Gondomait, Pantai Selatan Blitar. Nah, itu ya. Dan nanti banyak lagi yang tadi seperti saya bilang, ada di Kebun Raya, ada di apa namanya, Gua Sunyaragi, Cirebon, ada portal-portal gaib gitu ya. Nah. Oh, ini ada dari Lampung. Salam dari Lampung ya. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih atas kehadirannya semua. Aduh, mohon maaf nih yang baru bergabung ya. Karena udah agak lumayan tadi. Kita sambung lagi esok malam kurang lebih antara pukul 7 atau pukul 8 atau pukul 9, di antara itulah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.